memulai pembelajaran, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, Ibu akan membahas tentang kalor dan perubahannya. Mohon disimak video penjelasan berikut ini. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kalor. Perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu gambar setrika. Setrika digunakan untuk melicinkan baju. Nah, setrika bisa membawa perubahan suhu pada baju sehingga baju bisa licin. Untuk gambar yang kedua yaitu api membawa perubahan suhu pada makanan yang sedang dimasak sehingga makanan menjadi matang. Perubahan suhu itulah yang dinamakan kalor. Jadi apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Jika dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Perhatikan gambar berikut, yaitu ada orang yang sedang makan. Pada saat makan, tubuh mengubah menjadi energi panas. Makanan itu bisa berbentuk karbohidrat, protein, dan lemak. Contohnya pada makanan kemasan. Pada makanan kemasan terdapat label yang berisi nutrisi dan di situ juga terdapat kandungan energi agar kita bisa memilih mana makanan yang berkalori tinggi dan mana makanan yang berkalori rendah. Perhatikan gambar orang yang sedang kedinginan berikut. Pada saat kedinginan, orang akan mengalami menggigil. Nah, kenapa? Karena ketika menggigil ini akan mempercepat metabolisme. Dengan menggigil, tubuh bergerak cepat sehingga terjadi perubahan, yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Ketika menjadi energi gerak akan timbul panas sehingga suhunya akan naik. Kemudian yang berikutnya, ketika orang sedang berkeringat, pada saat beraktivitas terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia menjadi energi gerak sehingga menghasilkan panas, sehingga suhu tubuh naik. Mekanisme pada tubuh memberikan perintah untuk berkeringat. Berikutnya yaitu kalor dan perubahan suhu benda. Suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor dan suhu. Benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi oleh benda dan massa benda. Nah, di bawah ini ada rumus kalor, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Q yaitu kalor, satuannya Joule. M yaitu massa benda, satuannya kilogram. C yaitu kalor jenis, satuannya Joule kilogram derajat Celcius. Delta T yaitu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Contoh soal, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius. Dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori. Yaitu cara menjawabnya diketahui M sama dengan 100 gram. C sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius.
Suhu atau T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 80 derajat Celcius. Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 100 kali 1 kali 80 dikurangin 20, yaitu 100 dikali 60. Hasilnya 6000 Joule. Kalor laten ada dua, yaitu kalor penguapan atau disebut pengembunan dan kalor lebur atau beku. Rumusnya kalor penguapan Q sama dengan M kali U, untuk kalor lebur Q sama dengan M kali L. Contoh soalnya, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es? Jika kalor lebur itu tersebut 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule kilogram. Diketahui M sama dengan 5 kg. L air sama dengan 3,36 kali 10 pangkat 5. Rumusnya Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 5 kg kali 3,36 kali 10 pangkat 5. Hasilnya 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Bagaimana anak-anak video penjelasannya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi Ibu di nomor ini. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk hari ini ada Zoom, silahkan kalian ikuti Zoom untuk lebih jelas tentang video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.